Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianisa alias Sinta Purwandani dengan NIM 2021 10370311248. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses konfigurasi dari satu switch ke 4 laptop atau PC sesuai dengan perintah yang diberikan di tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi sebenarnya dalam proses konfigurasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama ialah dengan cara menyamakan VLAN switch port mode aksesnya, dan yang kedua menggunakan dengan menyamakan default gateway-nya. Nah, saya di sini memilih untuk menyamakan default gateway-nya. Nah, jadi cara yang pertama, langkah yang pertama itu kita langsung bikin di aplikasi paket tracernya. Yang pertama dengan cara memilih switch-nya terlebih dahulu, lalu pilih di yang device-nya itu laptop. Nah, setelah itu langkah kedua yaitu dengan menghubungkan semua laptop-laptop ini, yakni laptop 8, 9, 10, dan 11 ke switch-nya dengan menggunakan kabel Super Straight Through yang ini. Nah, setelah semuanya sudah terhubung, lalu kita lakukan langkah selanjutnya yaitu dengan mengatur dengan menyamakan default gateway-nya. Cara-caranya itu, langkah pertamanya kita klik dulu laptop 8 ini, kita klik desktop, terus IP configuration. Di sini saya menggunakan IPv4. Nah, di sini masukin IP-nya dulu, IP address-nya dulu, 192.168.10, laptop ke-8. Nah, subnet mask-nya langsung diklik, otomatis akan terisi. Lalu yang di IPv6 configuration-nya itu diklik automatic. Nah, langsung silang. Begitupun ke laptop-laptop yang lain. Langkah-langkahnya sama. 192.168.10, laptop ke-9. Automatic. 92.168.10.10. Satu sembilan dua satu enam delapan 10 11. Nah, kan tadi udah diatur IP address-nya. Lalu kita ngatur di default gateway-nya, yaitu dengan ini. Yang di IPv4 address-nya ini, kita isikan 192.168.10.1. Ini alamat ini kita samakan di semua laptop-laptop yang lain.
Nah, setelah semuanya diatur default gateway-nya dan IP address-nya, maka kita coba proses di pengepingan. Ping itu maksudnya kayak ngirim data atau informasinya itu kita coba buat ngecek. Nah, jadi caranya itu tinggal buka di salah satu ininya. Nah, sebentar di sini kita perlebar, edit filter. Nah, di sini kita di command prompt-nya, terus kita coba ping alamatnya 192.168.10 dari laptop 8 mau ke laptop 9. Hanya CMP-nya saja yang mau saya ketahui. Kita ulangin lagi ya. 192.168.10 ke laptop ke-9. Di sini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah muncul tanda centang hijau gini berarti prosesnya berjalan dengan baik. Nah, tadi kan dari ini tuh prosesnya kita lihat di simulationnya itu tuh dari laptop 8 tadi, frame-nya itu kita kirim ke switch 6. Ya kan dari laptop 8 kita kirim ke switch 6. Terus nah, proses dari laptop 8 mengirim frame ke switch 6 itu sepengetahuan saya disebut dengan ingress, di mana datanya masuk. Nah, istilah ini itu digunakan untuk mendeskripsikan port yang menerima frame yang memasuki perangkat. Nah, dari switch 6 tadi ini kan diteruskan ke laptop 9 di sini kan. Nah, dari laptop 9 ini kan dia kan replay ke switch 6 lagi. Nah, proses dari replay dari laptop 9 ke switch 6 ini itu proses dari egress di mana data keluar. Nah, istilah ini tuh untuk mendeskripsikan port yang akan digunakan frame untuk keluar dari perangkat. Nah, dari switch 6 tadi ini, datanya dikembalikan lagi ke laptop 8. Nah, begitu. Lalu, untuk poin yang kedua, menjelaskan proses switch membentuk MAC address table. Nah, jadi langkah-langkahnya itu, switch akan menggunakan alamat MAC dengan tujuan untuk menentukan address interface. Nah, sebelum sebuah switch itu dapat membuat keputusan, switch itu harus learning atau mempelajari interface apa yang menjadi lokasi tujuannya. Lalu, switch akan membentuk MAC address table yang dikenal dengan table content addressable memory atau CAM dengan merekam alamat MAC sumber ke dalam tabel bersamaan dengan port yang ia terima. Nah, lalu poin yang ketiga menjelaskan tentang proses ARP pada switch.
Nah, ARP itu sendiri ialah singkatan dari Address Resolution Protocol, di mana protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan ataupun berdasarkan alamat IP address dari host tersebut. Nah, cara kerja dari ARP ini sendiri, yang pertama ialah dapat dilakukan oleh protokol ARP dengan mengirimkan sebuah pesan yang sifatnya broadcast. Nah, pesan ini itu isinya ialah permintaan alamat MAC address atau alamat hardware dari berdasarkan IP address di sebuah host. Nah, pesan ini ditujukan kepada semua komputer atau host yang ada di LAN. Nah, dalam langkah yang kedua, pesan permintaan dari protokol ARP ini berisikan alamat MAC address dari pengiriman atau alamat IP address dari pengirim. Nah, alamat MAC address untuk broadcast address itu ff.2ff.2ff.2ff dan IP address dari komputer tujuan. Nah, langkah yang ketiga cara kerjanya itu ketika pesan ARP-nya itu tuh bersifat broadcast sampai atau diterima oleh komputer tujuannya, maka komputer tujuan tersebut akan membalaskan pesan tersebut dengan cara pesan balasan ini berisikan alamat MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta tadi. Nah, di poin yang keempat, kita disuruh menjelaskan tentang proses learning atau forwarding. Nah, fungsi yang paling utama dari switch itu ialah mempelajari alamat atau address learning. Nah, switch ini menggunakan proses dua langkah. Langkah yang pertama itu langkah learning, yakni memeriksa alamat sumber, dan langkah yang kedua ialah langkah forwarding, yang artinya itu memeriksa alamat tujuan. Jadi, yang pertama, langkah pertama itu langkah learning tadi, sebelum switch itu memforward frame-nya tadi, switch itu akan learning terlebih dahulu frame dengan memeriksa alamat sumber dan memasukkan ke MAC address table-nya. Nah, kalau untuk langkah yang kedua atau langkah forwarding, nah di situ itu jika MAC-nya itu tujuannya ada di table alamat MAC, maka akan diteruskan secara langsung ke port yang ditentukan. Nah, begitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.